Sobat mahasiswa, kembali lagi di sini bersama aku, Dwi Febrianti, yang akan nemenin sobat mahasiswa selama beberapa menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di BBM, Bincang-Bincang Mahasiswa Unisma. Di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas terkait Unismas Ambassador, yang dimana nantinya akan dikupas tuntas terkait suksesnya acara Grand Final Duta Kampus Unisma 2024, yang dimana juga merupakan acara puncak Disnatalis Unisma yang ke-43 yang digelar di Gedung Mundar Al-Asyari dengan mengangkat tema Majestic Glory of Journey. Sobat mahasiswa, sebagai mahasiswa tentunya kita dituntut untuk terus meningkatkan kreativitas dalam diri kita. Hal ini dibuktikan secara langsung oleh UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang melalui acara tahunan ini, yakni dengan launching official song and dance dan disaksikan secara langsung oleh Putri Indonesia Lingkungan 2023, yakni Putri Yasinta Aurelia, dan disiarkan melalui TVRI Jawa Timur. Sobat mahasiswa, tentunya di sini aku tidak sendirian karena di episode kali ini sangat spesial. Karena ada 3 narasumber kita yang akan memberikan informasi terkait Grand Final Duta Kampus Unisma tahun 2024. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama ada Duta Muhammad Gani Muzaki, sekaligus Ketua Umum UKM Korps Protokoler Mahasiswa 2024. Halo, selamat siang Duta Gani. Halo, selamat siang Sobat Mahasiswa. Wah, gimana nih kabarnya Duta Gani? Alhamdulillah, baik sekali ya. Alhamdulillah, pastinya sehat dong ya. Oke, luar biasa sekali. Meskipun jadi ketua umum yang dimana bebannya sangat berat, tetapi masih kelihatan fresh begitu ya Duta Gani. Wibawanya juga kelihatan begitu ya. Oke, selanjutnya ada the winner Duta Kampus Universitas Islam Malang tahun 2024, ada Duta Tegar Pandu Siswanto. Halo Duta Tegar. Halo Kak. Kemudian ada Duta Alia Nabila Septiana. Halo Duta Alia. Halo Duta Febi. Wah, luar biasa sekali, kelihatan banget ya sobat mahasiswa. Mungkin Duta Alia dan Duta Pandu boleh nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sobat mahasiswa yang ada di rumah, supaya sobat mahasiswa lebih mengenal siapa sih the winner Duta Kampus Unisma tahun 2024. Dipersilakan Duta Pandu. Baik, perkenalkan, nama saya Tegar Pandu Siswanto, biasa dipanggil Duta Pandu. Saya berasal dari Fakultas Teknik, asal saya di Kota Probolinggo. Halo, perkenalkan, nama saya Alia Nabila, bisa dipanggil Duta Alia. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, berasal dari Kota Batu. Wow, luar biasa sekali, dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Administrasi begitu ya. Sangat kelihatan begitu ya sobat mahasiswa, karena memang aura winner itu dari looknya saja kelihatan begitu ya. Oke, jadi begini Duta, kita itu mau bincang-bincang santai, mau ngobrolin tentang suksesnya acara Grand Final Duta Kampus Unisma tahun 2024. Oke, sebelum itu sobat mahasiswa, karena narasumber kita pada hari ini backgroundnya adalah seorang duta, jadi pastinya memiliki schedule ataupun penugasan yang sangat banyak begitu ya. Nah, boleh nih, aku mau tanya, apa sih kesibukan dari duta-duta yang ada di sini tuh? Mungkin bisa dari Duta Pandu terlebih dahulu. Baik, kesibukan saya akhir-akhir ini ialah mengerjakan laporan praktikum. Dan juga di kota asal saya ikut membuat video profil pariwisata. Oh, jadi meskipun jadi mahasiswa tetapi juga aktif di luar kampus begitu ya. Benar sekali, di daerah Probolinggo ya, berarti dari di Dinas Probolinggo begitu ya. Benar Sangat produktivitas begitu ya Duta Pandu. Oke, kalau dari Duta Alia? Kalau saya kembali ke rutinitas awal ya Duta, saya mengajar dan tentunya aktif di organisasi Ibu IPPNU Kota Batu. Wow, luar biasa sekali. Jadi selain jadi mahasiswa juga menerapkan pengabdian masyarakat di daerahnya begitu ya. Wow, sangat menginspirasi ya sobat mahasiswa. Oke, kalau dari Duta Gani, kesibukannya lagi apa aja sih Duta Gani? Ya, tentunya sebagai ketua umum ya. Betul banget. Tentunya adalah di organisasi. Betul. Terus juga saat ini di tingkat kota juga aktif sebagai Duta Wisata Kota Malang. Wow. Juga bekerja sebagai kru wedding organizer. Wow, jadi lumayan banyak sekali begitu ya aktivitasnya ya. Jadi selain jadi ketua umum, tetapi juga tidak lupa untuk mengembangkan potensinya di luar begitu ya. Aktif di Kakang Bakyu Kota Malang, kemudian juga mengikuti kerja wedding organizer. Jadi banyak kegiatan itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa maksimal dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan begitu ya. Sekali. Oke.
Sobat mahasiswa, mungkin langsung saja aku mau tanya-tanya kepada duta-duta yang ada di sini terkait pemilihan duta kampus begitu ya. Mungkin dari The Winner terlebih dahulu nih. Motivasi awal dari Duta Alia dan Duta Pandu itu apa sih sehingga bisa memberanikan diri untuk mendaftar menjadi bagian dari Duta Kampus Unisma tahun 2024? Baik, tentunya tujuan awal saya ialah membanggakan orang tua. Tapi sebagai bentuk menghargai diri saya sendiri, saya ingin meningkatkan potensi diri saya dengan cara mengikuti pemilihan Duta Kampus Unisma 2024 yang nantinya saya bisa berkontribusi langsung untuk Universitas Islam Malang. Wah, luar biasa sekali. Jadi berawal dari ingin membanggakan orang tua begitu ya, Benar sekali. dengan meningkatkan passion yang dimiliki oleh diri kita begitu ya. Karena sebelumnya juga menemukan passion sebelum di Duta Kampus, jadi mengembangkan terus begitu ya. Jadi tidak hanya stuck di satu saja, tetapi juga terus mengolah dan mengembangkan potensi tersebut Benar begitu ya. Oke, kalau dari Duta Alia? Karena saya sangat suka mengeksplor diri ya Kak Feby, saya menganggap bahwa UKM, KPM dan event kedutaan Unisma ini adalah tahap saya menuju mimpi yang lebih besar. Dan saya melihat bahwa UKM, KPM dan Duta Kampus Unisma ini adalah wadah yang tepat untuk potensi saya. Wow, luar biasa sekali. Jadi sama-sama awalnya itu ingin mengembangkan potensi begitu ya. Jadi tidak mau untuk berdiam diri di zona nyaman begitu ya Duta. Karena di luar itu banyak banget hal-hal baru yang perlu kita eksplor. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin untuk terus mengejar semuanya begitu ya Duta. Oke, kalau dari Duta Gani nih, apa sih kesibukannya saat ini? Kesibukannya saat ini tentunya saya berkuliah juga lagi ngurusin UKM juga nih. Karena di luar dari grand final ini banyak sekali program-program besar dari UKM KPM. Contohnya adalah lomba MC KPM Fair. Di mana di lomba MC ini kita melombakan berbagai mahasiswa atau siswa SMA yang sudah siap untuk meluncur di dunia Master of Ceremony. Oke, jadi banyak banget proker yang akan disampaikan dan akan dijalankan begitu ya Duta Gani. Oke, mungkin aku mau tanya nih ke The Winner. Apa sih persiapan awal dari Duta Alia dan Duta Pandu untuk menjadi seorang duta? Apa sih yang perlu disiapkan? Mungkin menata branding atau menyiapkan public speaking kayak gitu? Baik, tentunya pertama-tama kita harus menyiapkan mental. Karena dengan mental yang kuat, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Lalu kita menyiapkan tentang tema-tema speech, belajar untuk mengerti serta menanggapi isu-isu terkini dan juga belajar tentang keunismaan. Banyak banget ya berarti karena di rangkaian seleksi juga banyak seleksi, jadi harus menyiapkan semaksimal mungkin Benar gitu sekali. ya. Kalau dari Duta Alia? Kalau dari saya selain mental tentunya kita harus percaya diri. Percaya diri tersebut dengan cara mempersiapkan materi dan kemampuan kita sebaik-baiknya. Dan tentunya mempersiapkan penampilan karena memang ini adalah ajang kedutaan. Betul. Betul sekali. Jadi dari looknya saja harus dijaga, kemudian otaknya juga harus diisi begitu ya. Jadi terus untuk belajar hal-hal baru begitu ya Duta Alia. Oke, di sini aku mau tanya nih kepada Duta Gani, bagaimana sih caranya membagi waktu sebagai mahasiswa dan sebagai panitia pada saat grand final itu sendiri? Karena pastinya kan banyak sekali rangkaiannya, jadi itu banyak sibuknya, banyak hektiknya gitu ya. Bagaimana sih caranya Duta Gani? Mungkin yang pertama-tama adalah ngatur deadline ya. Karena sebagai organisator, tentunya kita memiliki beberapa divisi atau beberapa orang-orang yang bisa dibagi kerjanya. Betul banget. Dengan mengatur deadline itu bisa, kalau kita ada target hari ini selesai itu juga. Nah, di tugas-tugas mahasiswa juga kita bisa juga kayak bagi waktu. Lalu juga kembali ke diri sendiri, di mana kita bisa meluangkan waktu dan menepati apa saja sudah kita targetkan seperti itu. Jadi harus bisa membagi waktu begitu ya Duta Gani, karena harus konsisten juga dalam membagi waktu tersebut karena banyaknya pekerjaan juga harus bisa diselesaikan secara maksimal begitu ya Duta Gani. Wow, kalau dari Duta Alia dan Duta Pandu nih, bagaimana sih cara membagi waktu pada saat menjadi finalis dan sebagai mahasiswa yang dimana banyak sekali hektikannya di dunia perkuliahan begitu ya, apalagi dari teknik kan banyak sekali praktikum begitu ya. Banyak sekali. Bagaimana Duta? Baik, bagi saya lebih memprioritaskan mata kuliah dengan cara
melaksanakan, memahami, serta menyelesaikan mata kuliah tersebut di sela-sela pergantian jam mata kuliah. Sehingga pada akhirnya saya dapat mengikuti pemilihan Duta Kampus Unisma 2024 secara maksimal. Oh, jadi tetap memprioritaskan kuliah begitu ya, karena sebagai mahasiswa juga kewajiban kita Benar. untuk melanjutkan atau memaksimalkan kuliah kita begitu ya, meskipun mengikuti ajang juga tidak boleh menduakan kuliah kita begitu ya. Kalau Benar. soalnya Kalau dari saya, memanajemen dengan cara memberikan list to do di keseharian kita sehingga apapun kepadatannya tetap bisa terselesaikan dengan baik. Dan selain itu, kita juga harus memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. wow, luar biasa sekali. Jadi memanage waktu itulah hal yang sangat penting begitu ya, karena kalau kita tidak melis apa yang harus kita lakukan itu pastinya nanti akan meleset begitu ya Duta Alia. Oke, jadi untuk selanjutnya nih aku mau tanya kepada Duta Gani. Nah, di acara Grand Final ini sendiri kan ada banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dikeluarkan oleh UKM KPM Unisma. Nah, apa sih motivasi awal dari Duta Gani selaku Ketua Umum UKM KPM untuk melakukan launching official song and dance di Duta Kampus Unisma 2024? Mungkin pertama-tama adalah ketika kita melihat sejarah di UKM KPM adalah ketika pada tahun 2022 UKM KPM atau Duta Kampus Unisma melaunching batik UKM KPM yang digunakan oleh kedua winner kita. Wow, luar biasa sekali, keren banget Duta, bagus sekali. Dari berbagai makna itu adalah motif itu memiliki maknanya masing-masing. Nah, lalu di tahun 2023 juga ada launching website UKM KPM di mana mempermudah pemasaran dan mempromosikan UKM KPM. Nah, di tahun ke 2024 ini tentunya adalah ketika kita ingin mempermudah dan juga memiliki kayak karya tahun lama. Bisa tahun lama hingga beberapa tahun ke depan. Nah, Betul. dengan meluncurkan atau melaunching lagu dan tarian UKM KPM sehingga bisa dimanfaatkan oleh generasi Duta Kampus selanjutnya. Baik, jadi berawal dari termotivasi dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya, seperti halnya batik ini yang dimana memiliki filosofi yang sangat luar biasa pastinya ya. Ada katanya tadi ada logo UKM-nya juga, wow, sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kemana-mana Duta Kampus akan memakai kain ini, jadi akan menunjukkan identitas dari UKM KPM itu sendiri ya Duta. Wow, sangat luar biasa sekali. Jadi dari tahun ke tahun untuk selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi di UKM KPM. Kemudian di tahun ini melalui official song and dance. Wow, sangat luar biasa sekali ya Sobat Mahasiswa, karena tidak hanya stuck di tahun-tahun sebelumnya, jadi hanya harus tetap termotivasi untuk selanjutnya begitu ya Duta. Oke, untuk selanjutnya nih aku mau tanya, kan di acara Grand Final Duta Kampus ini sendiri kan disaksikan secara langsung oleh Putri Indonesia Lingkungan, yakni Putri Yasinta Aurelia. Nah, apa sih kira-kira motivasi awal Duta Gani mengundang Putri Yasinta? Karena kan sangat luar biasa sekali ya Sobat Mahasiswa, karena Putri Yasinta ini sangat hits di dunia pageant. Jadi pastinya sangat banyak pageant lovers Kota Malang yang datang untuk meramaikan acara tersebut. Apa sih Duta Gani? Pertama-tama adalah ketika kita mengundang seorang juri, tentu melihat latar belakangnya. Betul banget. Ketika Jacinta ini adalah seorang pageant atau seorang duta sudah berpengalaman di bidangnya. Betul. Nah, demi menilai para peserta dan juga para winner ini lebih baik ke depannya, kami mengundang seseorang yang capable atau sesuai dengan kapabilitasnya. Betul banget. Lalu juga ketika kita berusaha untuk mempromosikan Unisma, tentunya adalah langkah yang tepat untuk mengundang seorang yang sudah terkenal di dunia pageant seperti itu. Betul sekali. Jadi untuk membranding dan juga untuk menilai para finalis yang dimana di Grand Final ini sendiri tidak jauh dari dunia pageant begitu ya. Dari harus memiliki juri yang memang kapabilitasnya sangat tinggi begitu ya. Begitupun juga di acara kemarin juga ada Profesor Dr. Mudawama, kemudian ada Dr. Imam Wahyudi begitu ya selaku pembimbing teknis UKM KPM begitu ya. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi tidak bisa diragukan kalau pemenang-pemenang dari Duta Kampus ini memang sudah layak karena melewati berbagai uji dari berbagai orang-orang yang memang memiliki kapabilitas dari bidang tersebut begitu ya Duta. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin dari the winner nih, bagaimana sih perasaannya pada saat dikasih tahu inilah juri kita nanti ada Putri Indonesia Lingkungan 2023.
excited kah atau mungkin takut kah atau apa gitu dari Duta Alia terlebih dahulu, Pak? Kalau bagi saya tentunya excited dan juga gugup ya. Excitednya karena kita di situ dapat menunjukkan potensi di mana akan dikenal oleh beliau-beliau ini. Namun juga gugup karena manusia lebih biasa ya, karena takut menampilkan sesuatu yang mengecewakan. Betul. Jadi alhamdulillah. Jadi berusaha untuk memaksimalkan apa yang akan ditampilkan di panggung nantinya begitu ya. Kalau dari Duta Pandu? Tentunya saya sangat bangga karena bisa dinilai oleh juri-juri yang sangat luar biasa, yang nantinya itu memotivasi saya untuk mengeluarkan performa terbaik saya di malam Grand Final pemilihan Duta Kampus Unisma 2024. Justru lebih semangat lagi begitu Lebih ya, semangat karena lagi. ada juri yang berpotensi, jadi lebih ingin menunjukkan potensi kita begitu. Benar Ya. sekali. Wow. Kalau pada saat mendengar nih akan melaunchingkan official dance and song, nah bagaimana sih perasaannya? Karena kan finalis 2024 ini yang akan menampilkan official dance-nya. Nah bagaimana tuh perasaannya? Tentunya perasaan saya sedikit takut ya, karena memang angkatan ini ialah angkatan pertama yang ikut serta melaunching official song and dance. Wah, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali perasaan yang harus dibuktikan begitu ya. Jadi tidak berhenti untuk harus memaksimalkan di atas panggung Benar sekali. dahulu begitu ya. Oke, Duta, sesaat lagi kita akan break terlebih dahulu. Baik, untuk sobat mahasiswa jangan lupa untuk terus stay tune di YouTube Official Humas Unisma. Jangan lupa untuk menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi di podcast kita kali ini. Mari kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik. Oke, langsung saja aku mau tanya nih kepada the winner kita. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi pada saat pemilihan Duta Kampus Universitas Islam Malang ini sendiri? Karena pastinya banyak sekali tantangan begitu ya, karena perjalanannya juga sangat panjang. Apa sih kira-kira Duta? Pastinya banyak tantangan yang harus kita lalui. Seperti salah satunya, kita harus bisa belajar secara bersamaan tentang keunismaan, tema-tema speech, dan juga isu-isu terkini. Karena dengan kita mengetahui hal tersebut, kita dapat menjadi duta kampus yang memiliki wawasan yang sangat luas. Betul sekali, jadi tantangannya adalah belajar hal-hal baru begitu ya, dengan materi-materi baru, tetapi harus juga memaksimalkan dalam belajar tersebut begitu ya, Duta Pandu. Benar. Kalau dari Duta Alia, tantangannya apa Duta Alia? Untuk saya tantangannya lebih ke membagi waktu sih Kak, karena memang jadwalnya yang padat dengan kegiatan yang bersamaan. Kita benar-benar didorong untuk keluar dari zona nyaman yang dulunya kita belajar itu fokus di suatu tempat, kita harus bisa belajar dimanapun. Betul sekali. Memang ya, kalau kita mau mencapai hal baru atau hal yang sangat besar itu harus ada beberapa yang harus dikorbankan, tetapi tidak dilupakan begitu ya, tetapi harus bisa membagi waktu, memanage waktu begitu ya. Nah, kalau dari Duta Gani nih sebagai panitia, ada nggak sih tantangannya pada saat mempersiapkan? Banyak sekali rangkaian, pastinya kan sangat hektik begitu ya, ada nggak sih? Pertama tentunya adalah ketika kegiatan kita ini dilakukan di dalam rangkaian Disnatalis, di mana kita seringkali bertabrakan dengan Betul. jadwal dari rektorat. Nah, itu kita harus putar otak, bagaimana kita mencari tempat, mencari waktu, dan bagaimana kita mendatangkan juri-juri dari rektorat. Nah, tapi alhamdulillahnya adalah ketika kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikan hal tersebut di UKM KPM ini. Jadi harus bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat begitu ya, Duta Gani. Wow, sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin mau tanya nih dari Duta Pandu dan Duta Alia, apa sih, gimana sih kedepannya menjadi dari Duta Kampus Unisma? Apa sih yang akan dilakukan selama kedepannya pada saat menjabat sebagai the winner Duta Kampus Unisma tahun 2024? Tentunya kita sebagai duta kampus Unisma harus bisa menjadi role model bagi mahasiswa Universitas Islam Malang. Tidak hanya itu, kita sebagai representatif Universitas Islam Malang harus bisa mempromosikan Unisma ke khalayak luas. Benar sekali, jadi harus
bisa mengeksplor diri, kemudian harus bisa menjadi role model yang baik begitu ya, karena sebagai the winner juga menjadi faces kampus begitu ya, jadi harus bisa menjadi contoh yang baik begitu ya di Benar masa sekali. ini. Oke, kalau dari Duta Alia? Harapan saya prestasi kami dari teman-teman Duta Kampus Unisma 2024 tidak berhenti sampai di sini saja, namun bisa meneruskan ke event-event di luar sehingga dapat membawa nama Duta Kampus Universitas Islam Malang lebih luas lagi. Betul sekali, karena dengan banyaknya prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Duta Kampus sebelumnya, pastinya di tahun ini juga akan banyak sekali prestasi yang akan ditorehkan begitu ya. Jadi tidak hanya stuck di Duta Kampus saja, tetapi juga harus mengembangkan di luar begitu ya. Membawa kampus tercinta kita untuk menjadi lebih baik lagi begitu ya Duta Alia. Wow, luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum kita closing statement mungkin dari Duta Pandu dan Duta Alia boleh nih memberikan kesan dan pesannya kepada sobat mahasiswa yang ada di rumah supaya sobat mahasiswa lebih aktif lagi untuk terus berprestasi sebagai mahasiswa Unisma. Dipersilakan Duta Pandu. Baik, sebagai moto hidup saya, tembuslah batasanmu, maka kamu akan menjadi versi terbaikmu. Yang dimana kita harus bisa dan berani keluar dari zona nyaman untuk mengeksplor serta menjemput peluang agar dapat meningkatkan potensi diri kita seperti mengikuti berbagai kompetisi yang ada. Wow, luar biasa sekali. Jadi harus tetap untuk terus mengeksplor apa yang kita punya begitu ya Duta Pandu. Benar Wow, tuh sobat mahasiswa kita harus terus mengeksplor apa yang perlu kita eksplor begitu ya. Benar Dengan sekali. kemampuan yang kita miliki harus tetap diasah begitu ya. Oke, kalau dari Duta Alia? Untuk teman-teman, jangan takut untuk mengeksplor diri dan keluar dari zona nyaman. Karena kesempatan seringkali memberikan kejutan kepada siapapun yang bersungguh-sungguh. Wow, luar biasa sekali ya sobat mahasiswa. Kesempatan akan memberikan Kejutan. wow, kejutan. Karena memang kalau kita memang memberanikan diri untuk mengeksplor hal baru itu akan mendapatkan hal yang lebih besar untuk diri kita begitu ya. Jadi jangan takut-takut sobat mahasiswa untuk terus meningkatkan potensi yang kita miliki begitu ya. Oke, tentunya kali ini perjalanan dan motivasi yang sangat panjang, pembicaraan yang sangat panjang begitu ya Duta. Oke sobat mahasiswa, perjalanan yang sangat panjang dan sangat menginspirasi tentunya ya. Semoga sobat mahasiswa mampu terinspirasi dari perjalanan dari duta-duta yang ada di sini. Oke, terima kasih Duta Gani, Duta Pandu, Duta Alia udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri di podcast kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat mengimplementasikan dan terus berprestasi untuk Unisma begitu ya. Terima kasih sobat Unisma telah menonton episode kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel YouTube Official Humas Unisma karena nantinya akan banyak sekali podcast yang membahas tentang tema yang sangat menarik. Oke, di sini aku Feby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you See you next next episode.